Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmakurta Tayun, nomor presensi 5. Di sini saya akan membuat tugas video dari tugas bahasa Indonesia yang cerpen. Jadi cerpen saya yaitu berjudul Huru Hara di Sekolah. Seperti biasa, hari ini saya akan berangkat ke sekolah sekitar pukul 5 pagi. Ini di rumah saya dibasahi oleh gerimis air hujan. Cuaca seperti ini agak membuat saya malas. Sebelum berangkat sekolah, saya sudah menyiapkan buku pelajaran sejak kemarin malam. Setelah itu, saya menuju ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan sarapan sekaligus bekal. Lalu setelah membantu ibu menyiapkan sarapan sekaligus bekal tadi, saya bergegas untuk ke kamar mandi untuk melakukan ritual mandi pagi sebelum ke sekolah. Setelah mandi, saya menyetrika seragam yang saya pakai hari ini. Setelah menyelesaikan menyetrika, kini saya harus bergegas mempersiapkan diri untuk segera berangkat sekolah. Setelah semua sudah siap, saya tidak lupa berpamitan dengan ibu, bapak, dan adik sembari meminta doa agar diberi keselamatan serta kelancaran menuju sekolah hingga kembali ke rumah nanti. Terakhir, kuucapkan salam setelah mencium kedua tangan mereka. Perjalanan saya menuju ke sekolah lumayan panjang dan lama karena jarak rumah dengan sekolah dibilang cukup jauh, biasanya bisa menghabiskan waktu 20 menit atau lebih, tergantung jalan raya apakah macet atau tidak. Sepertinya jalanan hari ini akan macet karena sehabis gerimis, banyak yang menggunakan mobil daripada menggunakan motor. Saya biasa ke sekolah mengendarai sepeda motor sendiri. Sebelum berangkat sekolah, saya biasa menyalakan motor terlebih dahulu. Saat keluar rumah, saya menyapa tetangga saya yang bernama Mak Temi yang baru saja mengantarkan dagangannya. Biasanya Mak Temi menyapa saya seperti ini. Berangkat sekolah Mbak Ayu, lalu Mak Temi selalu mengingatkan saya agar berhati-hati di jalan. Lalu setelah saya menyapa Mak Temi, saya segera bergas untuk berangkat sekolah. Sesuai dugaan saya tadi, ternyata jalanan benar-benar macet dan jalanannya sangat licin sekali. Sampai tadi motor saya hampir terpeleset di jalan, tapi untungnya tidak sampai jatuh. Saya melajukan motor saya lumayan cepat karena saya menyadari kalau saya akan tiba di sekolah agak terlambat. Setiap pagi saya berangkat sekolah, ada saja yang membuat saya emosi, salah satunya itu lampu merah. Kenapa sih lampu merah itu pasti selalu lama kalau saya sedang telat-telatnya? Lalu sampainya saya di TLC untuk memarkirkan motor, saya langsung bergegas menuju ke sekolah sampai saya lari terbirit-birit. Saat saya lari ada bapak-bapak yang menegur saya untuk segera cepat karena gerbang akan ditutup. Lalu saat saya tiba di gerbang sekolah sudah hampir tertutup, tapi untungnya saya bisa masuk walaupun Indonesia Raya sedang dinyanyikan. Sesampainya di kelas, ternyata guru bahasa Inggris belum datang, lalu saya menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan sejarah dari Bu Zetmi. Sambil menunggu kedatangan guru bahasa Inggris saya terus melanjutkan tugas sejarah dengan tergesa-gesa, tetapi saat saya sudah menyelesaikan tugas sejarah, saya langsung mengumpulkannya, namun Miss Emmy, guru bahasa Inggris saya, belum kunjung datang juga. Saat Miss Emmy datang, dia langsung memberikan perintah agar menggunakan waktu pembelajaran bahasa Inggris tersebut untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris yang kemarin yang belum terselesaikan. Tugas dari beliau yaitu membuat proposal bisnis atau proposal project sesuai dengan jurusan kelas kita. Setelah pelajaran bahasa Inggris selesai dilanjutkan dengan pelajaran sejarah, guru sejarah yaitu Bu Zetmi memberikan perintah untuk membentuk kelompok dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompoknya beranggotakan 6-5 murid. Bu Zetmi memberikan tugas di setiap kelompok masing-masing dan kelompok yang kebagian mencari informasi tentang APEC. Kelompok saya kebagian mencari informasi tentang APEC. Akhirnya di dalam kelompok saya dibagi tugas masing-masing untuk mencari sejarah, latar belakang, pengertian, contoh, dan lain sebagainya. Dan setelah pelajaran sejarah selesai, kami diberikan waktu istirahat sebentar. Saya gunakan waktu itu untuk membeli es teh di kantin dan menikmati bekal bersama teman saya. Bekal saya hari ini adalah burger yang ibu saya buat dan susu yang dibawakan oleh ibu saya. Setelah bekal sudah habis dan begitu pula waktu istirahat sudah habis, kami melanjutkan pembelajaran yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Bu Asih, guru bahasa Indonesia saya, memberikan tugas yaitu untuk membuat cerpen atau cerita pendek yang bertemakan hari ini yang diawali dari tadi pagi sampai pelajaran bahasa Indonesia selesai. Lalu saya bergegas untuk mengerjakan tugas tersebut. Saat mendekati waktu pelajaran selesai, guru bahasa Indonesia izin untuk keluar terlebih dahulu dan meninggalkan pesan agar segera menyelesaikan tugas tersebut. Lalu setelah itu dikumpulkan di drive. Lalu setelah sudah tiba waktunya sholat Jumat, yang merasa laki-laki segera bergegas melaksanakan sholat Jumat. Kami yang kaum wanita melaksanakan kegiatan rebahan.
Tidak ada laki-laki, sudah waktunya kami untuk bergegas berganti baju olahraga dikarenakan setelah ini pelajaran olahraga. Setelah selesai berganti baju, kami segera turun ke lapangan untuk melaksanakan pelajaran olahraga. Hari ini dilakukan penilaian yang materinya adalah kekuatan fisik seperti back up, sit up, lari, dan lain sebagainya bersama dengan PPG. Di dalam penilaian itu saya berpasangan dengan teman saya. Akhirnya penilaian olahraga saya selesai. Kemudian saya bersama teman-teman saya bergegas ke kantin Murti untuk membeli berbagai makanan ringan di sana. Selesailah penilaian dan jam pelajaran olahraga pun usai, saya bergegas untuk pulang dikarenakan sedang gerimis. Setelah saya dan teman saya sampai di TLC, kami segera mencari motor saya yang terhimpit motor lainnya. Saat kami sudah menemukan motor, kami ingin segera pulang, akan tetapi hujan menerjang sangat deras sekali dan kami akhirnya memutuskan meneduh sebentar sampai hujan lumayan reda. Kami meneduh di TLC sembari merapikan seragam, sepatu, dan menyimpan buku di dalam jok. Dan ternyata saya tidak membawa jas hujan. Syukurnya di dekat TLC ada Indomaret. Kami membeli jas hujan agar aman sampai rumah saat hujan lumayan reda. Akhirnya kami memutuskan untuk menerobos saja. Dan di sepanjang jalan yang saya lewati pasti ada saja yang banjir. Untuk itu saya sangat berhati-hati sekali saat menggunakan motor, sampai sangat pelan. Untungnya saya sudah sampai rumah dengan selamat tanpa lecet sedikit. Dan unsur intrinsik cerpen itu ada temanya hari ini, lalu ada judul, yaitu judulnya Aurora Sekolah. Ada alur yang digunakan pada cerpen saya, yaitu alur maju, karena ceritanya yang berurutan sesuai kegiatan yang saya jalani dari pagi hingga sore. Ada tokoh orang pertama si penulis cerita, yaitu saya, Mak Temi. Lalu ada penokohan orang pertama, sifatnya itu kurang disiplin, waktu, gegabah, ramah. Dan Mak Temi ada, yaitu sifatnya ramah. Waktu di pagi hari, tempat, sekolah, rumah, suasana gelisah, sudut pandang orang ketiga, karena penulis menyertakan tokoh lain di dalam ceritanya. Gaya bahasa tidak baku, amanat terapkan kedisiplinan waktu pada diri kita. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan agar tidak terjadi kecerobohan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada novel yang saya ambil dari Google. Itu tentang masa pandemi. Jadi saya lanjutkan, yaitu aku duduk tak berdaya seperti kehabisan tenaga. Pak Yanto, wali kelasku, memberitahukan dengan tegas bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di rumah. Itu berarti seluruh aktivitas sekolah akan dihentikan sementara, namun entah sampai kapan semua ini terjadi gara-gara virus yang hadir di wilayah kami. Untuk menghentikan penyebaran virus tersebut, terpaksa sekolah harus dihentikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi baru hari ketiga pembelajaran terhambat, aku dan teman-temanku yang memiliki keterbatasan ekonomi harus susah payah membeli kuota dan gadget karena pembelajaran dilakukan melalui laptop ataupun smartphone yang membutuhkan internet. Dan ini percakapannya, "Mak, boleh nggak beliin aku HP yang lebih bagus?" Perintahku ke emak, meskipun aku tak tega karena hasil jualan tempe di pasar hanya cukup untuk sehari-hari. "Nanti ya Lina, emak nabung dulu," jawab emak pelan. Aku hanya sekali bisa mengikuti pembelajaran lewat handphone yang sudah usang, dan terkadang aku tidak bisa mengikuti video pembelajaran. Aku mencari cara agar aku tetap bisa mengikuti pelajaran. Lalu aku teringat dengan Dira, teman sekelasku yang pintar dan kaya. Kebetulan rumahnya pun dekat dengan rumahku. Tetapi ketika aku mengetuk pintu rumahnya, ia dengan sombong seperti mengusirku. "Kamu mau numpang belajar ini?" "Iya, Dir. Boleh nggak ngeliat di laptop kamu? Kita bareng-bareng gitu belajarnya." Gimana ya? Tapi aku mau ke rumah nenekku sekarang," ujar dia pelan, dan aku mengetahui bahwa ia hanya mencari alasan. "Oh gitu, iya gak apa-apa Dira, hati-hati ke rumah neneknya ya." Aku langsung berbalik badan dan kudengar ia pun langsung menutup pintu rumah. Untunglah 1 minggu sesudahnya kantor desa menyediakan laptop dan wifi gratis. Aku bisa menggunakan sesuai dengan jam pelajaran. Ikut temui juga teman-temanku yang bernasib sama di kantor desa. Dan unsur intrinsik belajar di kala pandemi, itu tema pendidikan, tokoh Lina, Pak Yanto, emak, dan Dira. Lalu latar, ruang kelas, rumah Lina, rumah Dira, dan kantor desa. Lalu penokohan Lina, yaitu baik, semangat, pantang menyerah, emak, sabar dan penyayang, Dira, sombong dan pelit, Pak Yanto, baik dan tegas. Alur cerita maju, sudut pandang orang pertama karena ditandai dengan menggunakan kata aku. Amanat meraih pendidikan dan mengikuti pelajaran di sekolah harus tetap semangat di kondisi apapun.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.